buka lagi modulnya, dan juga akan mendapat kesempatan untuk campaign spesial dari Shopee. Banyak banget kan benefitnya. Jadi pokoknya stay tune terus di grupnya, stay tune juga di sesi webinar kali ini, karena akan ada banyak insight banget buat teman-teman. Nah, aku juga mau ingatkan nih teman-teman, selama acara webinar kita berlangsung, dimohon untuk teman-teman memastikan mikrofonnya dalam keadaan mute ya. Nanti mungkin ada sesi yang teman-teman bisa open mic, itu bisa dibuka mic-nya, tapi selama yang lainnya diharapkan sesi mikrofonnya itu di mute gitu. Nah, teman-teman juga bisa ngajuin pertanyaan melalui kolom chat Zoom, nanti akan dibantu jawab oleh Kak Billy di Q&A kita di akhir acara. Seperti itu. Nah, aku juga mau informasikan nih kalau kita akan ada giveaway, teman-teman, berupa merchandise istimewa dari Shopee untuk 3 orang yang bisa jawab pertanyaan dari Kak Billy dan mengisi kuesioner yang kita kasih. Jadi, jangan lupa untuk isi kuesionernya ya, sudah diberikan sama tim kami di kolom chat Zoom, boleh dicek, diklik linknya, dan diisi kuesionernya. Nanti teman-teman akan berkesempatan untuk dapat hadiah giveaway. Oke deh, dan aku mau ingetin juga, jangan lupa untuk username Zoom teman-teman diganti sesuai dengan nama yang diisi di kuesionernya ya, supaya match dan tim kita bisa tahu nama teman-teman yang mana gitu. Oke deh kalau gitu teman-teman, rules-nya udah aku kasih tahu, hari ini materi kita tentang apa juga udah aku kasih tahu. Udah ready ya semua? Kayaknya nggak perlu lama-lama lagi deh, kita langsung masuk aja ke sesi pemberian materi ya. Jadi Kak Billy, udah ready Kak Billy? Ya, halo. Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja ya Kak Billy ke sesi materinya. Ya, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya untuk Jenny yang sudah memberikan kesempatan bagi saya dan bisa sore hari ini dengan temanya itu UKM naik kelas, pengembangan bisnis UKM di era digital. Nah, mungkin teman-teman sebelum masuk ke sesinya, teman-teman di sini udah jualan di Shopee atau misalkan memang belum jualan online sama sekali nih. Boleh ya di kolom chat dulu. Misalkan, oh, aku sudah jualan online nih, oh, aku ternyata belum jualan online, oh, ternyata aku udah jualan online tapi di tokonya mungkin bukan di Shopee gitu, mungkin boleh ya kita dikasih tahu dulu. Ya, mungkin boleh, apa namanya, silakan bagi yang belum mengisi ataupun bagi yang memang belum jawab, boleh untuk apa namanya, diberikan pendapatnya dulu biar kita sama-sama tahu ya. Oke, sudah ada 6. Sudahkah? Sudahnya di mana? Di Shopee mungkin. Nah, kalau misalkan di Shopee sudah, tapi ini namanya Jini itu kan apa namanya platform omnichannel ya, yang di mana teman-teman apa namanya, kalaupun misalkan semisal gini Kak April, kalau misalkan kita bikin 5 atau 10 akun di Shopee, masalah nggak sih kalau misalkan kita pakai Jini itu? Atau bisa menggunakan fitur apa nanti kalau misalkan kita buat banyak toko di sana misalkan? Hmm. Nah, ini teman-teman, aku sore hari ini mau ngajak teman-teman untuk supaya ikut program buka toko di kita. Maaf sebelumnya, oke, aku dari awal mungkin ya. Ya, jadi intinya kalau misalkan teman-teman udah punya toko di Shopee itu jangan khawatir karena nanti ada apa namanya platform juga, salah satu omnichannel yang bagus juga, namanya itu Gini, yang dimana nanti kalau teman-teman bikin akun baru lagi itu masih bisa terhandle untuk penjualannya. Dan tentu kalau misalkan kita lihat ya, bisnis online ini peluangnya banyak sekali. Dan ternyata Shopee ini mendukung nih teman-teman semua. Dukungannya apa sih selain kita misalkan partner dengan omnichannel ataupun juga kita ada pelatihan dan kita ada program Shopee Export nih teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman semua ada yang udah pernah dengar Shopee Export atau udah pernah ikut, mungkin boleh dikasih tahu, mungkin udah pernah dengar nggak belum nih tentang program Shopee Export, Kampus Shopee, Bimbel Shopee, Sobat UKM Shopee. Kalau pada pernah nyobain ya, yuk mungkin boleh dikasih tahu dulu di kolom chat nih. Kalau misalkan udah tahu, mungkin nanti Billy nggak kasih tahu. Tapi kalau misalkan belum tahu atau pengen tahu lebih, nanti Billy kasih tahu. Oh, Pak Imam sudah
sudah pernah dengar tentang Shopee Ekspor mungkin ya. Nah, tapi mungkin kalau aku coba jelasin lagi, jadi Shopee ini kita ngedukung yang ada namanya pelatihan bimbel Shopee, di mana nanti yang di grup WhatsApp yang sudah mengisi link absen, itu nanti bisa untuk ikut kurasi nih. Nah, terus kurasinya itu apa sih? Ada campaign Shopee pilih lokal, flash sale, serba seribu, kemudian juga ada yang namanya tuh eh, UKM binaan Shopee, kemudian juga ada Shopee Ekspor nih. Nah, kemudian untuk Shopee Ekspor sendiri, ini skemanya gini Bapak Ibu. Jadi nanti teman-teman semua itu bisa berkesempatan menjual produknya secara online di 7 negara. Hingga ke Thailand pun sekarang sudah ada. Nah, untuk mekanismenya, ya mohon maaf ada sedikit gangguan. Nah, untuk mekanismenya nanti teman-teman harus isi linknya dulu, nanti kita bantu arahkan ke bimbel Shopee-nya. Oh, penjualannya masih sedikit Pak Imam ya. Nanti mungkin Pak Imam boleh gabung ke bimbel Shopee-nya. Nah, selain itu di bimbel di program ekspor Shopee ini ternyata kita nggak dikasih yang namanya beban bea cukai ini teman-teman enaknya. Kemudian toko yang ada di luar negerinya itu nanti otomatis ditranslate oleh pihak Shopee-nya. Dan kemudian proses bergabungnya pun ini terbilang mudah karena nanti teman-teman ibaratnya hanya perlu untuk mengelola toko yang ada di dalam negerinya. Untuk pendaftarannya nanti akan ada link yang dibagikan oleh tim Gini, entah itu kuesioner ataupun link pendaftaran webinar, silakan diisi sebaik-baiknya. Nanti akan ada undangan bimbel Shopee yang dimana nanti akan mengarah ke Shopee Ekspor bagi yang memang lolos untuk kurasinya. Nah, nanti di bimbel Shopee ini kan akan ada, misalkan tadi kayak Pak, misalkan udah ikut Shopee Ekspor, tapi misalkan masih belum memuaskan, ataupun misalkan belum ada traffic yang memang sesuai dengan keinginan, nanti mungkin bisa dibantu oleh tim bimbelnya, di mana nanti tim bimbel ini memang akan mengajarkan hal-hal yang sifatnya lebih mendetail. Karena nggak mungkin ya kita bahas dalam 1 jam semuanya, nah, habis dari sini langsung jago gitu, Vlog, kayaknya agak sedikit sulit. Jadi nanti kita bikin dari beberapa kelas. Nah, teman-teman juga nanti ada kesempatan untuk ikut Shopee Pilih Lokal. Jadi nanti kalau misalkan ada link yang dibagikan, silahkan diisi selengkap-lengkapnya. Karena di sini nanti akan ada voucher dan lain-lain, dan ini memang ditanggung oleh Shopee, di mana memang dari brand-brand lokal banyak masuk di campaign Shopee Pilih Lokal ini nih teman-teman. Nah, bagi memang yang punya tokonya itu baru 1 ataupun baru 2, nggak apa-apa nih nambah tokonya ya. Apa namanya? Dengan cara yaitu buka akun di Shopee-nya, kemudian nanti ada beberapa benefit nih dari untuk Bapak Ibu semua. Yang pertama ini ada cashback nih, yang memang jumlahnya 1 juta rupiah, di mana cashback 1 juta ini bisa didapatkan oleh toko-toko baru nih. Nah, pas banget karena nanti begitu tahun 2023, itu 3 bulan menjelangnya sudah bulan puasa nih Bapak Ibu. Di Shopee ini biasanya suka ada Big Ramadan Sale nih. Nah, bagi toko-toko baru nih terutama, itu kan nanti kita boost untuk flash sale, untuk apa namanya campaign serba seribunya, untuk gratis ongkir ekstranya, bahkan untuk yang namanya cashbacknya. Jadi ini memang kesempatan yang bagus nih untuk buka cabang ataupun buka ranting untuk toko-toko barunya. Karena tadi apa namanya momennya pas deh. Buka tokonya sekarang, kemudian ikut pelatihan, nanti 3 bulan kemudian kita akan ada Big Ramadan Sale. Dan ini kesempatan ini memang apa namanya kita buka untuk memang merchant-merchant baru. Nah, apalagi misalkan eh, kita misalkan pakai omnichannel ya, terutama misalkan pakai Gini. Nah, itu bisa banget nih kita coba karena dengan adanya omnichannel ini, meskipun toko barunya banyak, itu masih bisa terhandle. Nah, kapan lagi Bapak Ibu bisa ikut kurasi ekspor, kemudian dikasih modal bareng Shopee,
Nah, nanti tata cara pendaftarannya akan ada di WhatsApp grup nih Bapak Ibu. Cuman yang paling penting adalah boleh di-note kalau ini hanya untuk merchant-merchant yang memang sifatnya baru. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat jualan di Shopee ini nggak sulit ya Bapak Ibu. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu mau buka toko, itu silahkan untuk coba pakai nomor HP yang baru dan juga email yang barunya. Langsung aja di-download di Play Store, kemudian dimulai pendaftarannya, kemudian mulai registrasi dengan cara masukkan alamat pengiriman dan juga masukkan alamat dan nama tokonya. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih jasa kirim yang diinginkan, dan kemudian juga mengupload satu jenis produknya. Dan ini sudah terhitung toko baru nih Bapak Ibu. Jadi sudah bisa ikut program Bimbel Shopee. Nah, kemudian yang kita pengen ini kalau misalkan Bapak Ibu udah punya toko tapi misalkan trafficnya masih belum sesuai, nah ini kita pastikan dulu, cek dulu. Nah, nama tokonya kira-kira udah mengandung merek atau mewakili produknya belum. Nah, misalkan kalau misalkan makanan siap saji, nah itu misalkan sudah ada yang namanya katakanlah misalkan produknya makanan, itu sudah berakhiran food atau belum. Produknya mungkin sudah ada airannya yang mengandung dia jualan itu bakso aci. Nah, itu nama tokonya Moika Food. Nyambung ya Moika Food gitu. Ataupun misalkan seller saya satu lagi dia dari Aceh. Dia tokonya itu segala ada nih. Nah, toko segala adanya ini kita dikasih nama Lim Store. Nah, jadi store gitu. Jadi semuanya ada. Nah, kemudian kalau nama toko itu sebaiknya itu akan sulit ada di pencarian ketika emoticon. Dan yang paling penting, kalau bisa username dan nama Nusantara_store. Nah, ini akan lebih memudahkan pencarian. Antara username dan nama toko ini terlalu jauh. Nah, ini yang membuat ketika dia iklan atau dia katakanlah bikin suatu postingan itu nggak ada di halaman paling depan mungkin ya di Shopee-nya, itu mungkin salah satunya faktornya seperti itu. Nah, kemudian juga nama alamat toko juga selengkap-lengkapnya ya, supaya nanti kurirnya nggak nyasar juga kalau nge-pick up tentunya. Adalah verifikasi dari nomor handphone dan juga rekening banknya untuk keamanan transaksi. Nah, untuk jasa kirim Bapak Ibu ini kan kita harus sesuaikan dengan jenis barang ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu barangnya memang mudah untuk rusak ataupun mudah untuk expired, itu lebih baik pakai yang instan atau same day. Tapi untuk yang daya tahannya agak lama, boleh menggunakan reguler. Dan untuk barang-barang yang bersifat besar, itu dianjurkan sekali menggunakan jasa kirim kargo. Nah, jadi intinya kalau misalkan saya simpulkan sendiri, untuk peningkatan penjualan, itu memang yang pertama itu adalah background putih polos. Nah, ini mungkin banyak para penjual ataupun seller yang belum menerapkan hal ini. Dan ini pun merupakan salah satu kriteria ya, kalau misalkan mau produknya mau ikut kurasi ke ekspor. Kenapa sih harus putih belakangnya? Nah, karena kalau misalkan kita misalkan pakai tas backgroundnya pemandangan atau backgroundnya kota, itu sebetulnya boleh-boleh saja. Tapi biasanya seller tuh gagal fokus gitu, pembeli tuh gagal fokus gitu, kayak ini di mana ya gitu. Kok tempatnya bagus itu, malah bukan tasnya yang dilihat, itu malah belakangnya. Nah, ini kita nggak mau kayak gitu ya. Nah, jadi kita harus pakai putih polos. Nah, ataupun juga kalau misalkan jual baju nih, kadang gitu kan, apalagi kalau tokonya udah besar gitu kan, pada nanya ini kira-kira muat atau enggak gitu kan, kita juga nggak mungkin ya balesin chat semuanya ya. Nah, bagusnya memang ada size chart nih, dan juga dikasih tahu dia modelnya itu ukuran berapa, pakainya yang mana, supaya pembelinya bisa ngira-ngira nih. Nah, kalau misalkan pembelinya nggak bisa ngira-ngira, nah ini yang biasanya agak bingung nantinya. Kayak misalkan pembelinya ragu-ragu dan akhirnya nggak jadi. Dan yang paling penting adalah kasih tahu variasi yang lain. Siapa tahu nanti mereka nggak cuma satu nih belinya. Kayak misalnya yang ini juga lucu nih. Yang ini juga pengen dibeli juga nih. Nah, itu juga yang kita tunggu sebetulnya.
Dan lagi, biasanya suka nanya nih, produk kita pengen paling depan gimana nih gitu kan, supaya paling atas nih gitu kan, itu kan tanyanya seperti itu. Nah, mungkin gitu ya, kalau misalkan saya boleh share, kalau misalkan saya boleh share nih ya, nah, saya coba praktikkan dulu sebetulnya ya. Gimana supaya mungkin salah satu tipsnya ya, supaya dia ada di depan. Kita masuk di Shopee nih. Saya jual sepatu anak nih. Nah, ini salah satu produk saya yang misalkan bisa di depan nih, tapi nggak beriklan nih. Misalkan meskipun harga saingnya ternyata dengan kompetitor yang udah start jauh nih, misalkan produk saya ini 3 kali lipat nih harganya. Nah, misalkan nih ya, yang saya sendiri lakukan ini riset kecil-kecilan saya pribadi, saya pajang satu, lagi ya. Oke, jadi ya ada apa namanya, trafficnya ganti sekarang, jadi produk saya yang ini malah yang di atas nih. Kenapa sepatu yang ini trafficnya bisa di atas dibandingkan dengan, maaf, ya produk saya banyak yang lebih murah gitu kan. Nah, ini ternyata tergantung dari penamaan kita. Yang pertama itu. Yang keduanya memang antara tadi ya, yang ini backgroundnya putih nih, dengan yang satu, yang ini backgroundnya nggak putih gitu. Dia ngaruh juga ternyata. Karena kita tadi udah lihat bareng-bareng ya, ketika kita apa namanya ketikan, ternyata keyword yang ini nih yang muncul nih. Ini sama-sama nggak beriklan. Untuk harga ini jauh lebih murah gitu kan, sama-sama pakai diskon gitu kan. Nah, jadi memang untuk yang pertama itu tadi dari foto tuh ngaruh, yang kedua dari penamaan nih. Nah, di sini ada dua kata kunci nih yang saya masukkan. Yang pertama itu adalah sepatu koreksi, yang kedua adalah sepatu ortopedi. Nah, mungkin yang lebih banyak dicari adalah sepatu koreksi dibanding sepatu ortopedi. Itu mungkin salah satunya. Dan kalau dikaitkan dengan materi ini, jadi memang setiap detail penamaan ini akan berpengaruhnya lumayan ya. Jadi terlepas itu harganya murah atau mahal, yang paling penting itu cocok enggak dulu barangnya. Kayak tadi kita punya kata kunci dua, sepatu ortopedi dengan sepatu koreksi. Ternyata orang lebih mudeng tuh dengan sepatu koreksi nih nyarinya. Karena tadi ketika kita apa namanya bikin kata kunci sepatu koreksi, dia ada muncul di atas nih dibanding sepatu ortopedi. Nah, oleh karena itu kita dari Shopee merumuskan nih, ada rumusnya ya, ini kalau misalkan apa namanya kita uh, persingkat. Pertama tuh merek, kedua tuh model, dan spesifikasi produk. Nah, dari model nih kalau bisa itu yang memang namanya familiar di masyarakat. Misalkan uh, celana kulot plisket wanita, spesifikasinya jumbo. Atau misalkan selai coklat low kalori 300 gram. Atau misalkan lemari baju Olimpik 3 pintu. Seperti itu. Jadi penamaan jangan terlalu panjang, karena ini ngaruh ke trafficnya teman-teman semua. Yang kedua, untuk produk fashion itu lebih ke model, tapi yang memang sama masyarakat itu lebih dikenal, entah itu dari penulisan terutama. Yang ketiganya itu untuk makanan harus ada rasa dan gram, dan juga untuk yang namanya uh, comment living ya, baju dan lain-lain, itu memang harus ada yang namanya material dan juga jenisnya. Nah, untuk teman-teman semua, untuk deskripsi produk supaya informatif, jangan lupa kita juga harus coba yakin pembeli untuk supaya check out nih. Jadi, yang pertama tuh tadi deskripsi toko dan produknya. Kalau bisa nih, si deskripsi itu sepanjang mungkin, Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena lebih lengkap itu lebih baik. Kemudian juga kita kasih tahu nih estimasi pengirimannya berapa lama. Kemudian juga kita kasih tahu nih produk kita keunggulannya apa, penjelasannya seperti apa, dan kota pengirimannya dari mana. Ini supaya pembelinya lebih yakin atau pede berjualan di tokonya Bapak Ibu. Nah, untuk pembeli, jangan lupa juga kita ngasih kategori harus tepat nih. Misalkan Bapak Ibu jualnya baju muslim nih, tapi naruh kategorinya fashion pria misalkan, atau fashion wanita. Nah, ini jangan sampai kurang tepat, karena ini ngaruh banget nih sama pencarian. Nah,
kita mungkin coba dulu praktekinnya. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang belum sama sekali buka toko di Shopee-nya? Boleh di-share mungkin teman-teman yang memang belum Ya, barangkali ada pernah yang belum jualan sama di sekali Shopee untuk ya, buka Kak toko. Billy. Apakah ada yang belum pernah jualan sama sekali? Oke, mungkin kita tunggu dulu ya, barangkali ada yang belum upload produk. Boleh Kak, di-share aja, jangan malu-malu. Ya, mungkin sambil menunggu bagi pertanyaan tadi, kita mungkin akan coba untuk ke slide untuk buka tokonya dulu mungkin ya, dari Bapak Ibu mungkin yang belum pernah berjualan. Oh, ada nih Kak Billy yang masih belum pernah upload nih, katanya belum Kak, masih bingung. Oke, ada saya yang bingung ya. Jadi mungkin bagi yang bingung, kita ada apa namanya, ada video juga nih. Dan juga nanti aku akan apa namanya coba untuk ulas di sini. Jadi dari awal ya. Nah, ya. Jadi dari Shopee ini ada dua, bisa di HP dan juga di seller center Bapak Ibu. Dan di sini juga selain upload produk nanti ada tipsnya juga. Jadi mungkin kita bisa coba simak bareng-bareng gimana sih caranya supaya kita bisa untuk upload produk pertamanya dan hal apa sih yang harus disiapin di produk tersebut. Kita simak bareng-bareng mungkin ya. Halo seller, mau menarik lebih banyak pembeli dengan jualan online? Bersama Shopee, semua jadi lebih mudah. Mari kita mulai dengan mengetahui cara mengatur tokomu, agar bisa menerima pesanan. Pertama, download aplikasi Shopee. Klik daftar. Isi informasi akun, lalu verifikasi nomor handphone serta alamat emailmu. Untuk mengupload produk, buka halaman saya dan klik mulai jual. Lalu, pilih tambah produk baru. Masukkan foto produk dan isi informasi produk seperti deskripsi, kategori, atribut, dan ongkir secara rinci. Jika sudah, klik simpan. Shh, pembeli menyukai foto. Jadi, tampilkan produkmu dengan minimal 2 foto atau video berkualitas tinggi untuk mendorong pembelian. Oh iya, produk yang baru diupload akan ditinjau oleh Shopee. Jadi, pastikan kamu tidak mengupload produk-produk yang dilarang ya. Selesaikan pengisian profilmu dengan klik asisten penjual atau buka profil toko. Tentukan nama toko yang unik, mudah diingat, dan sesuai dengan panduan Shopee. Lalu, tambahkan maksimal 5 foto atau video mengenai toko atau produkmu. Terakhir, tulis deskripsi mengenai tokomu, apa yang membuat tokomu unik, serta alamat toko. Jika sudah, klik simpan. Sebelum mengirim pesanan, kamu harus mengatur jasa. Cukup klik jasa kirim saya dan aktifkan jasa kirim pilihanmu. Kamu juga bisa mengatur jasa kirim tertentu untuk masing-masing produk. Dengan berbagai jasa kirim yang didukung Shopee, kamu bisa memilih jasa kirim yang sesuai dengan kebutuhan bisnismu. Harap ingat,
bahwa kamu harus mengirimkan pesanan reguler dalam waktu 2 hari, kecuali pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Sudah siap? Berikut beberapa tips untuk mendapatkan pesanan pertamamu. Pertama, lakukan riset kompetitor untuk menentukan harga produk yang sesuai dan kompetitif. Kedua, produk dengan nama, kategori, dan deskripsi yang akurat akan lebih mudah dicari oleh pembeli. Ketiga, naikkan produkmu ke atas pada hasil pencarian. Kamu bisa menaikkan hingga 5 produk setiap 4 jam. Keempat, buat voucher toko di promosi saya untuk menarik lebih banyak pembeli. Terakhir, jangan lupa untuk mempromosikan tokomu di media sosialmu. Untuk mempelajari lebih lanjut, silakan kunjungi seller.shopee.co.id/edu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk buka tokonya mungkin sedikit mengulang aja sedikit. Jadi nanti teman-teman bisa, bagi yang belum, bisa klik saya. Kemudian nanti ada menu mulai jual. Nah, kemudian setelah itu teman-teman hanya perlu mengisi detail tokonya aja, nama dan alamat. Setelah itu nanti pilih jasa kirim. Nah, jadi mudah ya. Kita menunya ke klik saya mulai jual, kita daftarkan nama alamatnya, kita pilih nih mau pakai jasa kirim apa gitu kan. Karena kalau misalkan nggak milih nanti takutnya kejauhan atau apa, jadi silakan gunakan jasa kirim yang terdekat. Ya, setelah itu teman-teman nanti tinggal upload produknya nih. Klik tambah produk. Nah, di upload produk ini nih teman-teman nanti yang pertama adalah foto ya, kalau bisa 9-9-nya dikasih nih. Latarnya putih kalau bisa gitu ya. Kemudian nama produk itu tadi dari penjudulan. Kemudian setelah itu nanti teman-teman masukkan deskripsi produknya selengkap-lengkapnya. Dan semua yang bertanda bintang oranye ini harus diisi. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa klik tampilkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman tambah produk, kemudian tambah fotonya, nama produknya, deskripsinya, kemudian kategorinya pakai bintang-bintang ini harus diisi semua, harganya juga ada bintang-bintangnya, dan juga stoknya diisi semua, pakai yang ada bintang-bintang oranyenya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat lagi nih, kita perjelas lagi nih ketika upload produk. Nah, nanti di sini teman-teman akan menimbulkan ada merek. Merek ini diisi tidak ada merek dulu kalau misalkan teman-teman baru banget jualannya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah jualan lama dan udah punya mereknya dan ingin didaftarkan, itu bisa menghubungi customer service dari Shopee-nya tentunya. Dan kalau misalkan ada keterangan nih produk berbahaya atau tidak, teman-teman klik aja tidak berbahaya. Gitu. Jadi jangan pernah dikosongkan. Nah, sebagus mungkin selengkap-lengkapnya. Jadi saya ulangi lagi untuk upload produk yang biasanya kurang lengkap, silahkan dilengkapi ya, dari mulai judul nih, ini ditekankan sekali karena ini akan berpengaruh dengan traffic, merek, nama model produk, dan spesifikasi. Kemudian juga foto, ini di note-nya 9, dan juga kalau bisa ada videonya. Nah, setelah itu, masuk di deskripsi jelas-jelasnya, kemudian kategori yang sangat mendekati dengan judul. Nah, kemudian kalau produk berbahaya diisi tidak berbahaya, dan merek diisi tidak ada merek kalau misalkan belum didaftarkan. Nah, untuk pendaftaran gratis ongkir sekarang ini masih sama flow-nya. Yang kita tanggung itu Rp20.000 dengan minimum belanjanya Rp120.000 dan Rp300.000. Dan ini nanti yang mengcover adalah dari Shopee-nya. Nah, untuk pendaftaran gratis ongkir sendiri, Bapak Ibu, menunya ada di klik saya, kemudian toko saya, jadi harus sudah daftar toko dulu, baru bisa daftar gratis ongkir. Kemudian ke program Shopee, di sini. Nah, kemudian setelah itu, nah, Bapak Ibu bisa ke pilihnya di gratis ongkir yang ini ya. Karena kalau gratis ongkir ekstra yang ini, itu ada biaya administrasinya nih kalau yang ini. Tapi kalau yang ini, nggak ada biaya administrasinya. Dan nanti Bapak Ibu perlu untuk mengambil foto KTP dengan foto dengan sebuah KTP-nya.
Nah, kalau misalkan saya udah jualan, saya udah aktivasi gratis ongkir, nah pastikan Bapak Ibu cek dulu nih, ada yang memang belum terisi nggak antara profil, alamat, dan rekening banknya. Kalau misalkan udah semua, pastiin nama toko dan username-nya itu hampir sama lah, mirip. Dan juga email dan teleponnya juga harus aktif. Dan juga untuk yang namanya tipsnya, nah ini kita perlu yang namanya beberapa komponen nih. Nah, antara logo, banner kalau bisa ini terupdate yang berisi produk terbaru, produk yang lagi diskon, dan juga produk yang memang paling laris. Nah, jadi 3 hal itu yang perlu ada di banner sebetulnya. Dan lebih bagus lagi kalau misalkan teman-teman nih kasih tahu nih ada apa aja di tokonya, di deskripsinya, betul. Itu bakalan lebih bagus lagi. Nah, kemudian teman-teman, kalau misalkan nih aku bilang tadi ya, memang antara username sama toko itu pengaruhnya lumayan besar kepada customer kita. Jadi gunakan yang memang logo itu nggak terlalu sulit untuk diingat, tapi mewakili mereknya dan juga nama toko. Misalkan nama tokonya belakangnya official shop atau ID ya, atau store atau food atau clothes itu bagus banget sesuai dengan bisnis teman-teman. Nah, untuk atur profil tokonya teman-teman, menunya sekarang kalau yang baru itu ada di klik saya, kemudian klik toko saya, nanti ada menu dekorasi toko. Nah, nanti di dekorasi toko, teman-teman bisa milih nih template apa yang paling sesuai dengan tokonya teman-teman semua. Nah, kalau misalkan teman-teman udah jualan nih, tapi pengen boost up jualannya, nah, ini juga banyak pertanyaan, nanti mungkin kita akan bahas juga ya dengan akun saya. Nah, jadi yang pertama tuh kita pikat dulu nih pembelinya, dengan pandangan pertamanya, pastiin dulu fotonya udah oke belum, dengan deskripsi yang inovatif dan juga jelas. Tadi ya, kalau masih ada kata-kata gratis ongkir, termurah, terlaris, tolong di take out dari tokonya, karena itu memang kurang relevan dengan apa yang kita coba untuk tanamkan, yaitu tadi ya, merek, jenis produk, dan spesifikasi udah cukup. Kemudian perbanyak variasi produk. Misalkan gini, etalase tokonya cuma ada 5 nih. Kalau bisa tuh 10, 15, atau 20. Nah, caranya untuk dorong, mungkin harga kompetitif nggak terlalu jadi fokus yang utama, tapi pendaftaran gratis ongkir mungkin yang perlu dicoba untuk dipuskan. Dan juga kasih juga sesekali promo ataupun harga coret untuk pembelinya. Dan kalau saya pribadi suka naikkan produk 4 jam sekali. Nah, kemudian juga harus kenalan nih sama pembeli. Kenalan ini banyak banget caranya. Bapak Ibu bisa bikin konten di Instagram, di YouTube, ataupun ikut live streaming nih di Shopee Live. Wah, ini keren banget sih kalau misalkan di Shopee Live. Atau teman-teman bisa bagikan kontennya di media sosial. Nanti saya akan coba kasih contoh juga nih, caranya gimana supaya broadcast di IG tapi nggak ngeluarin uang. Kemudian yang keempatnya adalah balas chat pembeli dengan cepat dan ramah. Seperti apa mungkin ya, nanti saya akan kasih lihat juga. Nah, ini video nih biasanya hilang, setiap produk jarang ada. Pastiin dulu ada atau enggak. Dan juga pertahankan penilaian positif nih. Nah, ini agak susah nih. Dan coba kita lanjutkan. Ini rumus PDKT-nya. Jadi Bapak Ibu boleh untuk screenshot dulu, barangkali nanti lupa PDKT-nya seperti apa. Jadi yang pertama itu dari fotonya, dari tampilan fisik, kemudian juga dari program yang kita ikuti, kemudian juga pembelinya kenal kita atau enggak, kemudian itu gimana caranya meneruskan. Nah, oke. Nah, di sini aku tadi mau kasih contoh ya gimana caranya untuk apa namanya bikin tadi ya bagikan konten kita ke media sosial, tapi kitanya nggak banyak effortnya lah. Coba masukin ke Instagram aku dulu coba ya. Oke, bukan yang ini ternyata akun ya teman-teman. Ya, aku harus ganti. Nah, ini ada
Nah, kebetulan ini mana ya kemarin. Nah, ini mungkin strategi yang dilakukan sama teman aku juga. Jadi dia bisa ngeblast nih seperti ini mungkin ya. Jadi dia blasting, boleh nggak misalkan repost nih di story-nya misalkan seperti ini. Dia kasih tahu nih, apa namanya, dia lagi ada, apa namanya, produk baru itu untuk nge-repost teman-temannya, dan ini pun bisa dilakuin teman-teman juga, karena ini salah satu cara supaya kita nggak usah bayar ataupun nggak usah bayar influencer ya teman-teman. Dan ini kalau misalkan kita sharing seragam, ini teman aku, apa namanya, brandnya itu 2 jam aja followersnya udah nambah 300-an gitu lebih. Bayangin ya, kalau kita pakai, apa namanya, eh, strategi networking gitu, bayangin satu orang punya 500 followers nih misalkan. Nah, kita nge-share nih ke 100 teman kita, wah itu udah berapa ribu nih, apa namanya, trafficnya. Nah, itu bagus banget nih teman-teman, kalau misalkan yang aku lihat seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan, apa namanya, ya dari aku cukup sekian, ini udah banyak juga yang tanya di kolom chat, mungkin aku kembalikan ke Kak April, silakan Kak April. Oke, terima kasih banyak Kak Billy. Detail banget ya teman-teman. Tadi harusnya banyak yang bisa di screenshot sih, karena detail-detail yang mungkin teman-teman ada yang belum diperhatikan, dari mulai deskripsi sampai banner tadi, semuanya pokoknya udah dijelasin banget sama Kak Billy ya. Bisa teman-teman catat dan langsung praktekkan nanti di tokonya. Nah, pemaparan materi dari Kak Billy sudah. Sekarang aku mau infokan sedikit nih mengenai Gini. Mungkin di antara teman-teman ada yang masih belum tahu tentang Gini atau belum tahu service apa sih yang dikasih sama Gini. Nah, sekarang aku akan kasih sedikit info mengenai Gini. Ya. Oke. Nah, teman-teman sebelumnya pernah nggak sih ngalamin eh, jualan, tapi pengen diperluas nih jualannya di banyak marketplace, tapi susah gitu kelolanya. Kita udah punya nih banyak toko, tapi untuk ngatur semuanya ini susah. Kita masih kekurangan orang atau kekurangan tenaga gitu. Atau mungkin teman-teman bingung untuk atur dan kelola banyak SKU dan jenis produk di gudang. Kita cuma punya gudangnya aja, nyimpan aja, tapi belum ada flow yang pastinya gitu di dalam gudang. Atau mungkin ada teman-teman juga yang pernah ngalamin pusing nih untuk handle toko, orderan, chat customer. Jadi kita butuh banyak admin. Ada nggak sih teman-teman yang pernah ngerasain kayak gitu? Atau mungkin problem lainnya adalah kita pengen beriklan nih, kita pengen promosiin produk kita, tapi masih belum tahu gitu. Gimana sih strategi untuk beriklan yang benar atau strategi marketing yang tepat itu seperti apa? Gitu. Nah, di Gini kita punya solusinya nih untuk problem-problem tadi. Pertama, kita ada Gini ERP, di mana teman-teman bisa kelola banyak toko cukup dari satu platform aja gitu. Teman-teman bisa upload produk ke semua tokonya, bisa manage orderan dari semua tokonya, bisa sinkronisasiin stoknya juga, eh, ada laporan datanya juga yang terintegrasi dari semua toko teman-teman. Jadi nggak perlu lagi deh pusing buka masing-masing website tuh bolak-balik. Nah, terus di Gini kita juga punya yang namanya Gini WMS. Kalau teman-teman tadi udah punya gudang, tapi flow-nya nih masih acak-acakan, inbound, outbound-nya masih belum jelas. Nah, teman-teman bisa manfaatin yang namanya Gini WMS karena akan dibantu dengan sistem dari mulai penomoran rak, penomoran barang, dan lain-lainnya itu semua bisa dikelola di Gini WMS. Terus kita juga punya yang namanya Gini Chat nih, teman-teman. Kalau misalnya jualan kan pasti kita banyak platform tadi ya, terus banyak juga dong yang order dan mau tanya-tanya nih, kalau balik lagi teman-teman, kalau misalnya kita buka satu-satu websitenya, itu kan akan makan waktu dan makan tenaga ya. Nah, kalau teman-teman manfaatin Gini Chat, teman-teman bisa bales chat dari semua toko dan juga sosmednya teman-teman di satu aplikasi aja, jadi lebih efektif kerjanya. Dan kita juga punya fitur-fitur unggulan di dalam Gini Chat. Ada tadi ya, bisa multi-channel, jadi teman-teman bisa balas chat dari banyak toko. Terus teman-teman juga bisa manfaatin fitur balas otomatis, sehingga performa tokonya itu nggak turun gara-gara ada chat yang kelupaan dibalas gitu.
kita juga punya yang namanya balas cepat. Jadi teman-teman bisa bikin template untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama atau ngulang-ngulang, kayak misalnya ini ready nggak Min, atau ini stoknya ada berapa ya gitu. Itu teman-teman bisa pakai fitur balas cepat. Dan untuk teman-teman owner yang mungkin udah punya admin-admin atau karyawan, teman-teman bisa manfaatin yang namanya laporan kinerja admin. Jadi bisa dicek nih, adminnya balasnya bener gak nih, atau adminnya balasnya cepet gak nih, gitu. Dan ada juga penerjemah instan. Kalau teman-teman yang udah expand tokonya mungkin sekarang jualannya di Shopee Indonesia, nanti mungkin ada juga di Shopee yang luar negeri, terus ada pembeli dari luar negeri, chat ke toko kita, itu bisa manfaatin fitur translate dari Genie Chat. Dan kita juga punya sistem atau layanan lainnya, yaitu Genie Enabler. Nah, kalau tadi kan aku sempat bahas juga ya, misalnya teman-teman mau beriklan, tapi bingung gimana sih strateginya supaya nggak boncos gitu. Nah, teman-teman bisa manfaatin aja layanan dari Genie ini, karena kita akan bantu nih, sesuaikan iklan yang mana yang cocok untuk teman-teman. Apakah pasang iklan di Shopee, atau di platform lainnya, itu bisa dibantu sama Genie. Kita integrasinya cukup lengkap, teman-teman. Udah terintegrasi dengan banyak marketplace, termasuk Shopee ya. Dan juga ada sistem akuntansi, ada sistem fulfillment, dan juga sosmed untuk di Genie Chat tadi. Dan nggak perlu khawatir, keamanan datanya teman-teman itu terjamin kalau pakai di Genie, jadi jangan takut kalau nanti ada breach atau gimana. Ya, sekian untuk Genie-nya ya. Jadi kita juga udah ngumpulin pertanyaan nih yang udah disampaikan teman-teman di kolom chat. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita mungkin langsung masuk aja ya, Kak Billy ya, ke sesi Q&A-nya. Aku udah catat nih beberapa pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Kak M. Husni nih, Kak Billy. Mau tanya Bang, untuk toko yang baru buka, biar bisa bersaing dengan toko yang star atau toko yang direkomendasikan Shopee, itu gimana ya? Apakah harus menggunakan iklan? Oke, jadi apakah harus iklan atau enggak untuk yang baru? Ya, jadi memang yang pertama tuh tadi adalah gimana kita caranya untuk supaya si produknya itu bisa visibilitasnya bagus dulu. Entah itu dari segi tampilan, ataupun juga dari segi penjudulan, ataupun juga dari segi deskripsinya. Dan ini memang harus dimatangkan dulu. Mungkin ini juga pertanyaannya saling berkaitan, jadi mungkin kalau misalkan aku boleh share. Ya, jadi untuk dari produk yang aku sendiri coba, memang belum laku keras gitu ya. Ya, tapi mungkin di sini mungkin aku pick salah satu produk. Nah, ini aku udah mungkin 25 kali penjualan, 25 pasang ya, mungkin sekitar 50 pieces. Dari 11 penilaian, ini nggak ada satupun yang ngasih bintangnya kurang dari 5 gitu. Nah, kan mereka sampai nggak kasih video atau kasih. Jadi memang intinya di sini yang pertama adalah kita kasih dulu kejelasan nih. Foto kalau bisa jangan terlalu banyak diedit, tapi memang menarik. Jadi memang kasih realnya itu seperti apa. Dan kita kalau bisa muncul di videonya gitu. Dan ini juga salah satu anggota dari saya. Dia kasih penjelasan produknya itu apa, seperti apa, dan bagaimana gitu kan. Dan dari segi fungsinya untuk apa nih misalkan. Oh, cara dipakai seperti ini dan sebagainya. Kalaupun ada pembeli yang ragu, kita chat aja gitu. Foto kita seperti ini gitu. Real pic-nya seperti ini gitu. Jadi pembeli itu nggak ngerasa dibohongin. Salah satunya itu. Dan tips lainnya itu adalah ikut bimbel Shopee nih teman-teman. Nah, jadi ketika kita ikut bimbel Shopee itu mana slide-nya? Nah, itu dia, kita nanti akan ada 1 bulan onboarding, di mana nanti akan ada inkubasi selama 1 bulan. Dan selama 1 bulan ini kita udah ada Pak Haji nih. Nah, Pak Haji ini ikut bimbel Shopee sekitar 4 kali itu selama 4 bulanan, dan dia malah dapat penghargaan nih, produknya makanan. Oke, sekarang pertanyaannya, tokonya Pak Haji realnya di Shopee seperti apa gitu kan? Nah, ini sama ya tokonya ya, Moika Food ya, sama-sama Moika Food. Nah, di Moika Food ini dia sama persis dengan yang bimbel pengen. Tuh, fotonya sama-sama background putih ya, sama toko saya juga backgroundnya putih. Dari kata kunci nih, ini nggak terlalu banyak. Sumaci, baco aci, misdaem, ataupun pedas instan dan kecemilan. Jadi nggak terlalu panjang lah. Kemudian juga di sini dia benar-benar lengkap nih, kasih deskripsinya. Dan lagi
apa namanya, kalau kita lihat SKU yang lain ya, dari produknya. Nah, dia pasti ada videonya. Dan kemudian kalau misalnya kita lihat ini dari penilaiannya mungkin udah 4,9 ya. Yang kalau misalnya kita lihat, jadi dia benar-benar ngasih yang pertama tuh merek dulu nih, mereknya. Kemudian dia jenis produknya, bakso aci instan. Dia komplit. Dia kasih juga tahu ini 200 gram, bentuknya frozen food. Dan kategorinya cemilan makanan instan. Nah, seperti ini Bapak Ibu kalau kasih judul. Dan kemudian untuk tips lainnya adalah kita kasih tahu juga nih pembeli supaya nggak ngerasa dirugikan ya pembeli. Oh, ini aja nih komposisinya seperti ini. Dia kasih juga kadaluarsanya berapa lama. Bahkan dia kasih tahu nih cara cara memasaknya mungkin seperti apa, saran penyajiannya. Oh, ininya duluan seperti ini supaya apa? Supaya pembeli itu memang tahu nih kalau misalkan bikinnya seperti ini, dalamnya tuh ada ini aja, cara masaknya seperti ini, jadi mereka nggak kayak kapok gitu, ah nggak sesuai iklan nih misalkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan produknya makanan memang harus ada cara memasaknya gitu, how to-nya memang harus ada. Seperti itu mungkin kalau misalkan untuk tips untuk penjual pemula mungkin Kak. Oke, intinya selengkap mungkin ya Kak Billy ya, supaya si pembeli juga jelas gitu produk yang dia belinya itu apa. Semoga membantu ya Kak Husni jawaban dari Kak Billy tadi. Nah, ada pertanyaan yang mungkin masih relate nih Kak Billy dari Kak Riko Kurniawan. Untuk keyword di produk, apakah lebih baik pakai bahasa Indonesia aja atau Indo dan Inggris dicampur depan belakang ya katanya? Indo, Inggris, oke, mungkin. Nah, jadi kalau misalkan untuk penamaan produk mungkin boleh gini. Misalkan kalau aku ya, sepatu anak kids gitu, itu boleh. Sepatu anak kids atau enggak dorongan bayi stroller. Nah, itu masih boleh karena memang ada yang taunya itu stroller, ada yang taunya dorongan bayi, itu nggak masalah. Kalau kata-katanya seperti itu nggak masalah. Jadi nggak masalah. Tapi kalau ditranslate full semuanya gitu ya, jangan nanti panjang banget judulnya gitu kan. Itu dia sih sebetulnya. Biar keyword apapun yang dicari, produk kita tetap dapat gitu ya Kak Billy ya. Wah ya itu terlalu gambling sih kalau itu terlalu banyak kalau misalkan kayak gitu kan. Jadi memang salah satu aja yang paling umum gitu yang diambilnya. Kayak tadi misalkan kalau saya kan nggak jadi shoes kids gitu kan panjang banget itu ya. Waktu anak kids itu Oh, salah satu itu. ya seperti itu ya Kak Riko untuk keywordnya mungkin boleh intinya aja yang ditulis. Nah, ada pertanyaan dari Kak Ilham nih, Kak Billy. Strategi apa yang harus dilakukan jika produk yang kita jual itu harganya di atas rata-rata seller lainnya? Contohnya, katanya dia jual kemeja itu harganya 400.000, tapi seller lain itu 200.000. Sementara dia udah jalanin iklan juga, sosmed juga udah. Mungkin ada strategi lain dari Kak Billy. Oke, ini relate banget sama toko aku sendiri. Jadi kalau misalkan aku lihat, nah ini mungkin toko aku pesanannya nggak banyak ya, mungkin baru sekitar 50-an mungkin. Kalau misalkan aku lihat. Dan ini memang banyaknya harganya juga sama seller lain mungkin lebih mahal toko aku. Ya, tapi kalau misalkan dilihat di sini, mungkin yang pertama adalah kita lihat dulu target market kita di mana. Oke, yang pertama mungkin target marketnya apa namanya di sini adalah yang harga 3 juta ini untuk yang menengah ke atas nih misalnya. Nah ini dia tetap bakal ada yang mau beli gitu kan. Dan ada juga misalkan yang target marketnya menengah ke bawah, kita harga yang sepasangnya 400.000 gitu misalkan. Nah kenapa misalkan saya nggak jual sepasang itu 200.000 gitu, tapi kalau ini kan harga sebelah ya, 200.000 itu sebelah, itu 400. Nah kalau misalkan kita lihat yang pertama itu kita kasih dulu ya brand positioning ini seperti apa gitu. Kita mau posisiin brand kita tuh ada di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, makin premium suatu barang, otomatis pembeli itu minta penjelasan lebih. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman lihat toko saya di tampilan handphone, nah itu nanti bakalan ada yang namanya videonya. Dan kalau misalkan saya pribadi, video tersebut saya masukin di YouTube dan coba saya izin untuk ini ya, untuk liatin. Mungkin YouTube saya nggak seramai Atta Halilintar yang followersnya banyak gitu ya. Cuman kalau yang saya pribadi ini memang apa namanya karena basic saya di kesehatan,
Jadi ketika apa ada iklan dulu, Trading tidak harus bukan memakan sponsor ini ya, banyak tapi waktu. memang dari YouTube ada iklannya. Di Oke, posisikan jadi di ketika 90 saya derajat. praktek di rumah sakit ini, saya lihat ini, oh produk saya seperti ini. Oh ada dia yang nonton dikit nih, tapi yang nanya rame gitu. Kayak misalkan gini, jadi pada curhat lama-lama, dok anak saya 23 bulan nih kayaknya gini-gini. Saya mau nanya mas kayak gini. Pak saya mau nanya. Nah lama-lama nih mereka nanya, belinya di mana? Nah ketika udah mulai rame seperti ini, ketika orang udah mulai kenal saya sebagai praktisi gitu kan, ketika saya masuk ke marketplace, ini nggak sulit gitu. Nah ini contohnya misalkan, mungkin hari ini aja saya ada 3 pasang yang check out itu kan, dengan rata-rata harga satu pasangnya itu 700 sampai 500 ribu. Jadi yang paling penting adalah kenali dulu pembelinya, pembeli kenal kita. Nah karena kan kalau misalkan kalau pembeli di offline dan online itu bedanya, kalau misalkan di offline itu kan tatap muka. Jadi pembeli itu ngerasa kalau misalkan eh, kita itu udah kenal sama penjualnya. Nah, yang keduanya lagi, nah ini saya di banner toko saya, kalau misalkan di tampilan mobile, itu bakalan kelihatan perizinannya nantinya. Oh, perizinannya saya upload di apa namanya bannernya, kemudian juga kita upload juga misalkan tentang legalitas kita, misalkan kalau yang belum punya legalitas itu bisa daftar di NIB. Nah itu ngaruh banget sih, apa namanya, kita bisa bikin konten seperti itu tentunya gitu. Dan untuk iklan atau enggak, nah ini saya di promosi saya sendiri ya. Oke, ini saya iklan pakai enggak ya? Oke, jadi saya emang enggak terlalu banyak pakai iklan ya, Bapak Ibu. Jadi saya modal 25.000 yang lihat sampai 9.400 klik loh, bayangin ya itu. Tapi mungkin apa namanya biayanya sekitar 93.000 dan konversinya 1 jutaan lebih gitu kan. Nah, jadi memang ketika saya riset ini, iklan ini memang efektif untuk yang memang untuk supaya produknya dilihat. Tapi untuk supaya yakin pembeli itu mau check out atau enggak, saya lebih nyaranin Bapak Ibu semua coba di live streaming yang pertama. Nah, kenapa? Karena live streaming itu kan kita bisa ngobrol gini. Mungkin saya sama Pak Imam atau sama Kak April belum pernah ketemu, tapi kita udah saling percaya nih. Kita bikin apa namanya kegiatan ini, kita bisa sharing seperti ini. Itu karena apa? Karena kita saling tatap-tatapan mungkin, meskipun via layar nih. Nah, itu mungkin yang filosofi yang bisa kita ambil nih ketika kita live streaming nih. Pembelinya tahu, oh ini orangnya gitu kan. Oh ini nih bener nih barangnya seperti gini. Nah itu. Jadi saya gunakan iklan itu cuma untuk mancing aja, dan memang banyaknya check out itu via live gitu kalau misalkan saya lihat. Dan tentu saja mungkin nanti pas live streaming Bapak Ibu cari waktu yang tertepat tuh kapan. Misal kayak, oh target market saya tuh katakanlah gini, sepatu yang saya jual ini untuk anak kecil, untuk bayi, yang pakai bayi, tapi yang bakalan check out itu mamahnya. Nah, mama-mama ini kebanyakan itu misalkan waktu senggangnya itu habis makan siang ataupun dia sedang misalkan jam 8-an tuh. Nah, di waktu-waktu itulah saya muncul gitu kan untuk mempromosikan produk saya. Nah, itu lebih bagus lagi seperti itu mungkin. Kurang lebih seperti itu Kak April. Oke, mungkin bisa diikutin ya Kak Ilham cara-caranya Mas Billy nih triknya supaya makin banyak yang check out juga dan nggak kalah saing gitu dengan saingnya. Nah, aku quick aja nih Kak Billy, ada pertanyaan terkait keyword lagi soalnya dari Kak Skorpa nih. Untuk keyword, apa penggunaan seperti slash atau garis miring itu berpengaruh Kak? Oke. Jadi memang kalau misalnya garis miringnya terlalu banyak juga spamnya nggak boleh gitu. Mungkin satu aja cukup. Misalkan sepatu anak kids. Tapi dipilih misalkan uh, keywordnya jangan terlalu berseberangan. Kenapa saya pilihnya sepatu anak nggak garis miring shoes kids? Karena jarang orang ngetik shoes gitu orang Indonesia tuh. Sukanya yang di Inggris itu kata kedua misalkan sepatu kids gitu kan. Nggak shoes kids biasanya gitu. Jadi pilih yang memang kebanyakan orang pakai gitu kan baru boleh kita kasih slice gitu. Kalau misalkan lebih dari satu sih saya nggak nyaranin karena nanti masuknya spam gitu. Oke, boleh tapi jangan banyak-banyak ya Kak, satu aja berarti. Oke, kita lanjut ya Kak Billy, ada pertanyaan lainnya nih dari Kak Imam Sofyan, masih terkait strategi juga nih. Tanya, saya lebih 2 tahun join di Shopee,
Ya, di Gini juga 1,5 tahun. Di tahun pertama, penjualan Shopee per hari itu kira-kira 50 paket nih, Kak. Tapi makin lama penjualannya makin menurun jauh. Kira-kira gimana trik untuk menaikkan penjualan di Shopee lagi? Ya, Mungkin ada kiat-kiat dari Kak Billy. ya oke, mungkin makasih banyak sebelumnya. Dan saya juga awalnya memang nggak jualan sepatu nih. Jadi yang dijual tuh dulu adalah korset nih. Nah, korset ini ternyata salah target gitu kan. Karena yang pakai itu mama apa ya, orang manula gitu kan. Dan memang jarang juga orang manula yang pakai online gitu kan. Mereka lebih suka belanjanya offline gitu kan. Nah, jadi strategi yang saya pakai adalah saya ganti produknya yang memang masih satu kategori tapi yang sekiranya masih saya kuasai, yaitu sepatu misalkan. Yang pertama misalnya boleh cari alternatif seperti itu. Yang kedua dilihat dulu trennya gitu kan. Trennya sekarang tuh seperti apa? Apakah video shopping? Apakah orang memang kayak, oh aku butuh baju nih, ketik Shopee gitu, baju apa gitu kan. Atau memang orang tuh lagi gabut gitu kan, terus lihat, oh ternyata ini nih cocok nih gitu kan, lucu, beli gitu kan. Nah ini kita harus tahu seperti itu gitu, karena kita nggak bisa monoton gitu kan. Namanya teknologi kan terus apa namanya terus berinovasi ya. Kalau misalnya kita lihat media sosial nih, dulu di IG nggak ada story-nya ya. IG itu cuma bisa post aja gitu kan. Atau enggak dulu Betul. zamannya pet, orang tuh apa namanya kalau mau sedikit agak show off tuh kayak bangun lagi di mana gitu. Cukup gitu kan. Kalau sekarang kan harus ada fotonya kan gitu kan. Nah dari sana mungkin kita bisa lihat, oh ternyata sekarang tuh base video nih. Oh, berarti saya untuk supaya tetap kita itu sustain atau stabil, oh kita perlu live shopping nih, oh kita perlu live sale nih, oh kita setiap SKU itu memang harus ada videonya nih, oh ternyata memang kita harus bikin review-review produk kita nih, jadi memang kita harus agak rajin bikin konten, karena sekarang yang paling sering rajin bikin konten itu mungkin yang nanti bakalan sering muncul, itu faktanya seperti itu. Nah di Shopee itu banyak nih, bisa Shopee video, bisa Shopee live, ataupun dari apa namanya Instagramnya di-linkkan ke Shopee-nya, memang harus seperti itu. Dan mungkin yang pertama, yang keduanya lagi, ketika nanti misalkan mau posting di media sosial, itu memang yang ditekankan tuh bukan hard selling kalau di media sosial. Misalkan Bapak Ibu cara pengambilan videonya misalnya seperti ini. Bapak Ibu jualan kebaya, katakanlah kebaya nih. Jangan bikin kebaya, oh ini guys, ini ada kebaya modelnya ini gitu kan. Nah kalau misalkan seperti itu kan direct selling. Tapi misalkan bikin kontennya seperti ini, cara mencuci kebaya batik. Nanti orang bakal lihat, oh cara nyucinya gini. Oh iya ya, bagus juga nih ternyata. Nanti di akhir video baru, oh mampir ke toko kita ya, ada koleksi ABCDE. Nah itu yang saya lakukan. Kalau dulu saya langsung jual nih. Saya jual sepatu anak bayi untuk kebutuhan khusus misalnya. Itu nggak ada yang lihat gitu kan. Nah ketika kontennya saya rubah, gimana sih cara nanganin anak bayi ini tanpa operasi misalkan. Nah itu malah orang nanya, oh solusinya seperti ini. Mungkin seperti itu cara untuk apa namanya menanggulanginya. Yang ketiga mungkin kalau dari sisi operasional, pastiin dari semua kata kunci itu memang udah yang lagi trending. Kita bisa akses di Google Trending. Kata kunci apa yang lagi banyak dipakai. Apakah kata kunci yang kita pakai itu terlalu panjang? Apakah memang orang itu nggak lagi nyari kata itu dan misalkan harus diganti kata lain? Nah itu misalkan seperti ini. Di Jawa Barat itu ada makanan yang namanya aci digoreng nih. Jarang penjual yang ngasih kata kunci aci digoreng nih. Tapi dia pasti disingkat aja cireng gitu kan. Nah ini ada waktu itu seller yang memang dia nggak disingkat nih, tapi dia dipanjangin gitu. Itu kan nggak umum gitu kan. Nah itu mungkin kita bisa review juga dari sananya. Dan mungkin nanti lebih jelasnya, nanti untuk Pak Imam, nanti ikut Bimbel Shopee ya. Nanti di Bimbel Shopee itu ada bedah toko. Enak nanti di review tokonya sama trainernya. Tokonya kurangnya A, kurangnya B, kurangnya C. Nah itu kelebihannya salah satunya seperti itu. Oke, seperti itu ya Kak Imam. Semoga terjawab penjelasannya dari Kak Billy. Nah, ada pertanyaan lain juga nih Kak Billy dari Kak Anissa Larasati. Ini terkait Shopee Export katanya. Kalau untuk daftar Shopee Export sendiri itu caranya gimana sih Kak? Ya, untuk pendaftaran Shopee Export itu, yang pertama memang kita bisa mengajukan diri. Nanti ada linknya. Nanti akan saya katakanlah saya share gitu kan. Jadi teman-teman bisa daftar sendiri mandiri gitu kan. Atau teman-teman pengen ikut lesnya dulu nih di Bimbel Shopee biar nanti, oh seperti ini, oh saya harus siap-siap seperti ini baru nanti daftar, itu juga bisa.
gitu. Jadi yang ikut bimbel otomatis terkurasi nantinya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau volunteer juga bisa daftarnya. Oke, nah ini berkaitan juga nih sama pertanyaan dari Kak Afira nih, Kak Billy. Kalau bimbel Shopee itu seperti apa? Tadi mungkin Kak Billy udah kasih briefnya sedikit ya, Kak. Nah, cara ikutannya gimana sih Kak Billy untuk join bimbel Shopee sendiri? Ya, caranya gini Kak, mudah banget. Jadi teman-teman isi link yang tadi, apa namanya, link pendaftaran, itu nanti bakalan diundang bagi yang memang sudah punya toko. Kalau belum punya toko kan bingung ya, nanti orang review toko kitanya juga gimana gitu ya. Yang apa namanya belum punya toko kan agak repot itu. Punya toko dulu, terutama toko baru, nanti silakan buka toko, kemudian nanti upload produk minimal 5, 10. Nanti setelah itu akan dimasukkan, apa namanya, akan ada undangan nanti. Nah, karena nanti setelah ini, nanti Bapak Ibu yang sudah ikut link absen, itu nanti akan diundang ke grup WhatsApp-nya. Jadi yang udah, katakanlah, ini udah ada grup WhatsApp ya, maaf ya. Setelah ada grup WhatsApp-nya, nanti Bapak Ibu, itu nanti akan ada pengumuman nih, siapa yang ikut bimbel, siapa yang lolos, siapa yang enggaknya. Kemudian, nanti Bapak Ibu mungkin setelah ikut bimbel, di sana itu nanti ada grup lagi nih, nanti Bapak Ibu dikarantina lah ya, dengan seller-seller lain, di sana misalkan dengan apa namanya berbagai sumber yang dimiliki Shopee nanti disatukan di sana. Kemudian nanti ada daily material nih. Jadi kayak misalkan hari ini silahkan aktifkan ini gitu kan. Hari ini silahkan aktifkan ini. Kebanyakan ini ya, tapi nggak semua saya yakin. Sudah di-share nih, nggak kebaca katanya. Chatnya ketumpuk, terlalu cepat katanya. Padahal kita share ya setiap hari itu satu gitu kan. Oh nggak di-share gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada grup WhatsApp-nya di bimbel itu di apa namanya diikutin satu-satu. Kemudian nanti dari bimbel itu nanti ada kelas-kelas lagi nih. Misalkan, oh sekarang ada kelas A, ada kelas B. Nanti trainernya bakal ngasih tahu, Bu daftar kelas ini, Bu ikut kelas ini. Oh tokonya kurang ini, ikutin kelas ini gitu. Nah itu semuanya gratis. Oke, jadi intinya jangan dulu leave grup WA-nya ya Kak Billy ya, karena nanti di situ untuk join bimbel Shopee-nya. Nah, teman-teman, tadi pertanyaan terakhir ya, karena kita ada keterbatasan live grupnya kalau ada yang mau ditanya, jadi masih bisa tanya-tanya di grup WA yang sudah kita bikin ya. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah bertanya, dan terima kasih juga ke Kak Billy yang udah memberikan materi dan juga jawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu mungkin ya sama teman-teman semua. Kita akan masuk ke sesi giveaway. Tadi kita rules-nya mau ada pertanyaan dari Kak Billy, nanti yang bisa jawab akan berkesempatan untuk dapat hadiah giveaway-nya ya. Mungkin Kak Billy ada pertanyaan yang bisa jadi kuis nih, Kak. Ya, oke. Nah, mungkin untuk rules-nya dulu mungkin ya. Yang pertama itu nanti adalah teman-teman semua silahkan komen, misalkan kalau saya udah bacain pertanyaannya, teman-teman silahkan komen di kolom chatnya. Nanti yang paling cepat komen akan diberi kesempatan untuk unmute. Dan ketika kita apa namanya kita unmute, teman-teman apa namanya passwordnya adalah UKM naik kelas, cara jenius bareng Shopee. Gitu. Jadi kalau misalkan kita tanya gitu dengan siapa di mana dan passwordnya, teman-teman harus jawab UKM naik kelas cara jenius bareng Shopee. Kalau misalnya nggak ada itu berarti gugur ya Kak ya. Ya, betul. Baik. Mungkin yang pertanyaan pertama adalah bagaimana caranya gabung dengan bimbel Shopee ini? Wah, silakan nih teman-teman nih. Ayo, masih ada yang inget ya? Kalau yang tahu jawabannya langsung aja klik 1 chatnya. Pertanyaannya, cara gabung di bimbel Shopee. Baru banget loh tadi aku tanya juga ke Kak Billy. Ayo teman-teman, ada yang tahu? Tidak ada? Masa sih nggak ada? Tadi kita sudah bahas loh teman-teman. Ayo, siapa yang mau dapat merch-nya nih? Merch dari Shopee, lumayan teman-teman.
Ya, mungkin aku coba bagian terusnya. Jadi teman-teman nggak usah ketik semua jawabannya, tapi cukup ketik angka 1 aja, kemudian di-enterkan, nanti kita akan bantu teman-teman untuk unmute. Mungkin Yes. pertanyaannya aku ulang, bagaimana caranya bergabung di Bimbel Shopee? Silakan mungkin bagi teman-teman yang ingin coba jawab. Cukup ketik 1 aja teman-teman kalau ada yang tahu. Ayo, apakah ada yang tahu? Atau Oke, ada nih dari Kak Riko Kurniawan. Boleh dibantu mungkin ya untuk unmute. Iya, ini pertanyaan itu kriterianya atau alur pendaftarannya ya? Ya, bagaimana caranya bergabung di Bimbel Shopee? Oh, caranya sebenarnya kalau penjual yang di bawah jumlah pesanan di bawah 50 sih. Terus kalau daftar itu nanti ada isi formulir pendaftaran. Terus nanti tim Shopee bakal hubungin seller lewat email dan WhatsApp. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Pak. Mungkin untuk passwordnya apa, Pak? Cara Genius bareng Shopee. Cara Genius bareng Shopee. Baik, terima kasih, Pak. Keren. Mungkin untuk Pak Riko, nanti silakan untuk di share di grup ya, Pak. Nomor saya ataupun boleh di Japri ataupun di share di grup tentang nama, alamat lengkap, dan juga ya nama dan alamat lengkapnya untuk pengiriman luas ini. Terima kasih, Pak Riko. Selamat, Kak Riko. Ya. Oke, kita bisa lanjut, Kak Billy. Ya, untuk pertanyaan keduanya adalah bagaimana caranya untuk mulai berjualan di Shopee ini, teman-teman? Gampang banget, teman-teman. Gimana cara mulai jualan di Shopee? Sekarang ketiknya 2. Ya. Silakan, sudah ada? Belum? Kak Doni ini baru ngetik, mau jawab pertanyaan yang kedua kah? Kalau iya, ketiknya nomor 2, Kak. Ketiknya angka 2 ya. Gimana cara untuk berjualan di Shopee? Kalau mau jawab, ketiknya angka 2. Ayo. Ya, bagaimana caranya bergabung di Shopee? Oke, ini ada nih, Kak Doni. Boleh dibantu, Kak, untuk di-unmute? Kak. Oke, sudah ke-unmute ya. Kak Doni, kita jargon dulu ya, Kak Doni ya. Kalau aku bilang UMKM naik kelas, Kak Doni jawabnya cara Genius bersama Shopee ya. Siap ya, Kak Doni? UMKM naik kelas. Nggak masuk kah audionya? Halo? Cek. Sepertinya kendala audio ya. Udah di-unmute padahal. Mungkin boleh dijawabnya via chat, Kak Doni. Ya, mungkin dijawab yang lain aja. Mungkin dia nggak bisa on. Oh gitu, oke. Ini udah ada juga nih kandidat selanjutnya, Kak Imam Sofyan. Mungkin boleh dibantu unmute, Kak? Oke, Kak Imam Sofyan, kita jargon dulu ya, Kak. UMKM naik kelas cara Genius bareng Shopee. Mantap, oke. Ya. Boleh, Kak, untuk jawabannya? Pertama sih download aplikasi Shopee, lalu daftar akun Shopee via email atau via telepon. Oke, untuk menu penjualannya itu di mana, Pak, cara kliknya? Sorry, gimana? Untuk menu penjualannya di aplikasi itu dengan cara mengklik apa, Pak, untuk mulai berjualan? Di Seller Center.
Ya, di sales center 1 untuk via di sebelah mana? Tab saya, terus mulai jualan. Iya, betul sekali. Klik saya dan kemudian mulai jual. Selamat ya, Pak Imam. Silakan nanti diinformasikan untuk alamat dan juga nomor handphonenya di via WhatsApp. Terima kasih, Pak Imam. Terima kasih, Pak Imam. Jadi, Oke, kita lanjut ya, Kak Billy ya. Pertanyaan ketiga mungkin. Ya. Adalah apa keuntungan untuk buka toko di Shopee? Silakan. Teman-teman, sekarang ketiknya angka 3 ya untuk jawabnya. Keuntungan jualan di Shopee. Ayo. Apa sih keuntungan jualan di Shopee? Tadi sama Kak Billy waktu sesi materi. Kalau yang tahu, boleh ketik angka 3. Ada yang tahu? Jangan malu-malu. Saya tahu nggak sih, Kak? Saya aja deh ini baru saya dapat ini. Ya, nggak boleh ya, silakan teman-teman. Nih Kak Deti yang pertama ketik. Boleh mungkin tim ini dibantu unmute Kak Deti. Oke, sudah Kamil. Kak Deti, jargon dulu Kak. UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Cara jenius baru Shopee. Luar biasa. Oke, boleh Kak mungkin jawabannya apa sih keuntungan jualan di Shopee, Kak Deti? Keuntungannya kita bisa, kalau menurut aku pribadi, kita bisa ngejual barang kita lebih luas. Pangsa pasar kita juga jadi lebih luas dan lebih berkembang. Oke, lebih luas dan lebih berkembang sampai luar negeri ya, tentunya bisa program ekspor Shopee. Baik, terima kasih Kak Deti. Nanti silakan diinformasikan untuk pengiriman merchandise-nya di WhatsApp mungkin ya, di nomor saya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat Kak Deti. Selamat kepada ketiga penjawab ya, Kak Riko, Kak Imam dan juga Kak Deti. Nanti bisa kita informasikan lagi ya untuk alamat pengiriman merchandise-nya. Nah, terima kasih juga untuk Kak Billy atas kehadiran dan partisipasinya untuk kasih materi buat teman-teman semua nih. Kita jadi banyak dapat insight ya, hal-hal kecil yang mungkin tadinya teman-teman seller nggak perhatiin, kayak banner, terus deskripsi, sampai ke keyword, udah dikasih tahu semuanya sama Kak Billy, boleh dicatat dan dipraktekkan ya teman-teman, jangan cuma dicatat aja, tapi dipraktekkan juga ke bisnisnya teman-teman. Nah, semoga informasi dan tipsnya ini pokoknya bermanfaat ya. Kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut, jangan keluar dari grup WA-nya karena kita akan share semua informasi di grup WA tersebut. Kalau yang mau join bimbel Shopee itu juga bisa di sana. Dan kalau misalnya dari teman-teman semua ada yang belum join Genie dan mau coba pakai Genie, bisa diklik aja. Linknya ada di kolom chat Zoom-nya ya. Jadi nanti bisa registrasi dari sana. Dan nggak lupa juga aku informasikan untuk jangan lupa follow akun Instagramnya Genie di @genie_idn karena seluruh informasi tentang update fitur, acara webinar, dan info-info lainnya juga akan kita share di Instagramnya Genie. Nah, sebelum kita tutup acaranya, kita bikin kenang-kenangan dulu ya mungkin ya. Gimana kalau kita adain sesi foto dulu. Aku minta teman-teman